Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, seperti perjumpaan kita di minggu yang lalu, kita semua masih berbicara atau membahas atau diskusi seputaran tentang konsep-konsep kesehatan herbal. Ya, tolong Kak Aswir dimulai materinya. Sebelumnya saya mohon maaf, Bapak Ibu, teman-teman semua ini suaranya agak serak-serak ya. Ya maklum, karena memang banyak banyak konser di mana-mana hari ini. Silakan Kak. Baik, ini masih materinya sama dengan yang minggu yang lalu ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita semua di GMA ini adalah dalam sebuah komunitas kesehatan herbal. Dan Bapak Ibu, teman-teman semua, sebelum saya masuk ke materi lebih jauh, izinkan saya menyampaikan bahwa malam hari ini saya kembali mendapatkan kehormatan dari sistem Garuda Mas Anugrah, yaitu untuk sharing kepada Bapak Ibu semua. Dan dalam sharing kita malam hari ini tidak ada maksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, tapi ini semata-mata ketulusan niat untuk melayani. Dan Bapak dan Ibu, teman-teman semua, mungkin dalam sisi materi saya tidak akan kupas terlalu dalam atau terlalu jauh, tapi tetap saya akan masukkan sedikit-sedikit materi karena bagaimanapun juga materi ini juga kita perlu pengulangan dan mungkin di antara kita dalam pengulangan juga ada sisi lain yang mungkin dianggap sudah sangat memahami. Maka dari sini kita saling memahami dulu. Saya ambil potong tengah, 50-50 gitu ya. Sekilas saya bahas produk dan selanjutnya saya akan tidak terlalu banyak mengupas dari sisi produk satu demi satunya. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kita semua kembali kepada konsep awal yaitu kita semua masuk dalam sebuah komunitas sehat. Apa sih sebetulnya sehat itu? Karena sehat itu sebetulnya banyak sekali definisinya. Ya. Ya, orang menganggap selama orang tidak masuk di kamar rumah sakit, dia anggap sehat. Selama orang masih bisa enak tidur, enak makan, bisa juga dikategorikan sehat. Nah, tapi mari kita sama-sama kan satu visi, satu misi kepada Badan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. WHO mengatakan sehat itu adalah suatu keadaan atau suatu kondisi sejahteranya jasmani dan rohani serta sosial ekonomi. Lanjut Kak, dibuka. Oke, lanjut aja. Oke, oke ini tadi sudah dibahas, lanjut. Baik, kalau kita berbicara tentang kesehatan, kita tentu harus kembali kepada kesadaran kita bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Di antaranya adalah udara, yang kedua adalah air, ketiga makanan dan minuman, keseimbangan emosi, olahraga yang teratur, dan mungkin yang keenam adalah istirahat yang cukup. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kalau kita telah mengetahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia, ternyata juga ada beberapa faktor atau ada unsur-unsur atau sumber-sumber utama dari racun atau sumber-sumber utama yang menjadikan potensi berbagai macam penyakit. Lanjut Kak Asus. Ya, seperti kita lihat, ada beberapa sumber utama racun diantaranya juga dari udara yang tadi sangat kita butuhkan. Ya. Yang kedua ada sumber utama racun dari air, yang air itu sendiri sangat penting bagi kita. Saking pentingnya air ini dikatakan air adalah merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Kita tidak bisa lepas dari air. Kenapa dengan air? Gitu ya. Kenapa dengan air? Karena air kita mungkin kita dapat tidak dari sumur, atau mungkin kita dapat menggunakan air yang kita konsumsi setiap hari. Mungkin salah satunya kita ambil dari perusahaan air minum, yang mungkin asal air itu sendiri belum tentu bening, belum tentu jernih, tapi sampai di rumah kita tentu sudah kita ketahui air itu cukup jernih. Kenapa air itu jernih? Tidak menutup kemungkinan adanya unsur tambahan
yaitu bahan kimia untuk menjernihkan air. Selanjutnya buah dan sayur. Buah dan sayur kita ketahui para petani sekarang menanam sayur juga tidak mau rugi, sehingga mereka dalam menanam sayur tetap tidak terlepas dari yang namanya menggunakan pupuk kimia. Dan yang lebih ironisnya lagi, para petani kita selalu saja menggunakan yang namanya pestisida. Selanjutnya juga adanya obat-obatan dan daging hewan yang dicemari bahan kimia. Kenapa dengan daging hewan, Bapak Ibu semua? Kita ambil contoh daging ayam. Ya. Ayam itu layak dikonsumsi. Usia ayam itu paling bisa cepat dikonsumsi adalah sekurang-kurangnya 9 bulan. Ayam bisa dikonsumsi selama umur 9 bulan. Tapi kita lihat di lapangan, di pasar, dimanapun banyak orang menjajakan yang namanya ayam saat ini, umur 1,5 bulan, maksimal 2 bulan ayam sudah bisa dinikmati. Kenapa ini semua bisa terjadi? Tentu ayam tersebut diupayakan untuk dipercepat besar menggunakan campuran-campuran dari pakan dan minum, itu menggunakan salah satunya sumber-sumber atau bahan-bahan kimia. Lanjut ke akhir. Berbagai keluhan kesehatan akibat yang tadi kita bahas di awal, dari sumber-sumber utama racun menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan seperti adanya kolesterol tinggi, adanya sakit jantung, diabetes, asam urat, kanker, vertigo, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kalau kita bahas satu persatu, hidup ini terkesan ribet, Bapak Ibu semua. Kita mau makan, mau beli sayur, ternyata sayur yang bolong-bolong dan mulus-mulus itu kita dua-duanya salah, dua-duanya tepat. Sayur yang mulus-mulus, sedangkan ulat saja menghindari. Kalau kita pilih sayur yang bolong-bolong, masa iya keluarga kita berikan sisa ulat. Kan gitu. Jadi hidup ini kalau dipikir-pikir ribet. Semuanya serba sulit. Nah maka pada malam hari ini, dengan bangga PT GMA Indonesia mempersembahkan sebuah produk-produk kesehatan untuk mengatasi berbagai macam keluhan, untuk menetralisir berbagai macam toksin yang masuk ke dalam tubuh kita seperti yang kita bahas di awal tadi. Lanjut ke akhir. Oke, lanjut. Salah satu produk unggulan yang dimiliki GMA ini sudah sangat fenomenal, sudah sangat viral sekali ya, yaitu produk antioksidan, super antioksidan yang sering yang akrab di telinga kita dan sering kita dengar yang disebut dengan produk CITI. CITI itu apa sih? Ikatan kurang lebih Garuda Telang gitu ya. Produk ini salah satunya yang bisa menetralisir berbagai macam toksin yang tadi kita bahas, yang mungkin dari makanan, dari minuman, dari air, dan lain sebagainya. Ini salah satu produk andalan kita. Lanjut ke akhir. Oke, seperti kita lihat, beberapa manfaat produk kita ini tidak bisa saya utarakan semuanya. Salah satunya yang paling sangat digemari ya, selain untuk mengatasi berbagai macam penyakit, ternyata secara alamiah antioksidan terdapat pada produk kita ini dapat mencegah yang namanya penuaan dini, dapat mencegah penyakit jantung dan berbagai penyakit-penyakit lainnya. Lanjut Kak. Oke, lanjut aja. Oke, lanjut. Ya, selain dari produk kita juga memiliki produk yang namanya GP atau PEOS, Garuda PEOS. Produk GP ini juga sangat efektif untuk membantu mengatasi teman-teman atau kita yang mengalami kekurangan unsur kalsium dan magnesium. Dan cara penggunaan produk ini juga sangat simpel Bapak Ibu semua. Ini cukup dioles di bagian luar. Ya nanti bisa ditanyakan, dikonsultasikan kepada upline-upline Anda, kepada senior-senior Anda di mana kita akan mengoles.
Tapi yang terutama adalah di mana ada keluhan di situ dioles dengan produk peos ini. Dan terbukti Bapak dan Ibu, produk peos ini hampir secara keseluruhan produk GMA itu, tapi saya sampaikan dari produk peos ini terbukti jika di antara kita mengalami kram, pegal, dan cedera, itu dioles menggunakan peos ini dan bersyukur sekali. Manfaat yang bisa kita rasakan tidak membutuhkan waktu lama, hanya mainnya menit. Jadi kira-kira antara 3 sampai 5 menit itu sudah sangat terasa manfaatnya. Lanjut, Kak Aswir. Nah, ini juga salah satunya produk, masih lanjut aja, lanjut. Nah, ini juga namanya sama-sama peos Bapak Ibu, tapi kalau peos yang ini lebih akrab disebut dengan GL, karena apa maksudnya Garuda Lambung. Produk ini sangat efektif sekali mengatasi gangguan masalah asam lambung. Ya, sedang terjadi sesak napas, sakit kepala, mual, dan lain sebagainya. Disemprotkan di mulut langsung juga bisa, atau disemprotkan di air, diaduk dengan air, diminum juga bisa. Dan ini efektif sekali. Keluhan yang kita rasakan juga bisa kita rasakan manfaatnya dalam hitungan menit. Nah, ya seperti tadi, antara 3 sampai 5 menit, kalaupun terjadi mual, kalaupun terjadi sakit kepala akibat asam lambung, dalam hitungan 3 sampai 5 menit, insya Allah sudah mereda. Ya. Oke, lanjut, Kak. Nah, ada juga tambahannya kopi. Ini kopi ginseng ya. Kopi ginseng ini juga terkenal dengan untuk mengatasi 5L katanya gitu ya. Apa itu? Lemah, letih, loyo, lemot, lola gitu ya. Jadi 5L ini. Banyak sekali manfaat dari kopi ini, dan perlu satu hal yang perlu kami sampaikan adalah kalau kita bicara kopi, mungkin bagi teman-teman yang mengalami masalah lambung mungkin agak-agak ketakutan gitu ya. Yang perlu kami sampaikan, di kopi Garuda ini untuk teman-teman yang mengalami masalah pada lambung ini aman ya. Tidak akan menjadikan tambah kembung atau mual dan lain sebagainya. Justru malah memang sangat membantu juga untuk meredakan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh asam lambung itu sendiri. Lanjut Kak Aziz. Untuk testimoni di sini, pengalaman, awalnya saya join di sini, memang saya sakit, sakit di kaki saya, sudah berapa kali minum, 1 paket lah, lumayan alhamdulillah sembuh. Sudah tuh dengan bibik saya tuh ada punya benjolan yang tersembunyi, yang apa sangat pribadi sekali, itu kan. Nah, kami oles dengan Peos sama GT itu kami adukkan, dioles. Seterusnya tuh kami suruh minum 4 hari. Kami 4 hari itu tanpa sadar dia tuh kasih tahu dengan benjolnya segede telur. Nah, segede telur tanpa sadar dia tuh kaget. Loh ini gimana dek? Katanya kak, benjolan aku tuh kadang ngempes. Aku nggak percaya, awalnya nggak percaya. Tapi saya lihat pas dilihat itu, ya beneran. Tapi sangat pribadi sekali untuk dilihat orang banyak itu. Ayo kempes. Itu loh Kak ya. Jadi kan GT itu memang luar biasa. POS luar biasa. Pokoknya produk-produk dari GMA itu sangat luar biasa bagi saya. Dan saya konsumsi herbal itu walaupun saya sudah sembuh, sampai sekarang saya masih rutin. Itu saja Kak untuk sepintas saya kasih testimoninya. Saya dari Batu Raja Kak. Terima kasih dengan Pak Hari yang selalu membimbing saya, dengan Kak Umi. Ya Alhamdulillah atas binaan mereka saya bisa sudah banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan lantaran herbal ini tadi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya, demikian sekilas penyampaian testimoni. Jadi testimoni itu langsung yang tadi ya. Nah, selanjutnya juga Bapak dan Ibu, teman-teman semua, untuk menyaksikan, membuktikan, mengetahui berbagai macam testimoni, boleh
dicari di internet ya. Nanti dikunjungi saja di channel YouTube Garudaku Official. Apa informasi yang Anda butuhkan? Insya Allah ratusan bahkan mungkin hampir mencapai ribuan testimoni kita ada di sana. Baik, lanjut Kak Astrid. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman semua sampai di sini, mungkin jika ada yang mau ditanya jawab, kita diskusikan, saya persilakan untuk terkait mengenai kesehatan ya. Nanti kita lanjut lagi ke marketing dan disimpan dulu Kak. Nanti untuk sementara ini yang mau bertanya jawab sharing tentang gangguan apa, masalah apa gitu, nanti coba saya dipersilakan ya untuk 3 penanya. Sambil menunggu 3 penanya, silakan nanti kalau ada yang mau menyaksikan testimoni di Garuda Ku Official dipersilakan. Silakan kalau ada yang mau nanya, Kak Aswir, Kak Denny, kalau ada yang mau nanya Oke. dipersilakan. Lampung. Baik, Kakak Ari, terima kasih. Ini sudah ada di chat ya dari Fromnesia 89. Bisa Kakak Ari pantau juga? Sebutkan Kak, sorry. Oke, ada pertanyaan dari Kakak Nisha. Sebentar, barusan hilang. Mana Mas tadi? Dari Kakak Nisha, Kakak Ari pertanyaannya, untuk apakah GT bisa mengatasi masalah pada saat resistensi insulin, Kak Ari? Apakah GT bisa untuk mengatasi kondisi resistensi? Dan mohon penjelasannya mengenai resistensi insulin. Silakan Kak Ari, cukup jelas pertanyaannya? Baik, saya menangkap Pak. Baik. Dari Kakak Nisya 89. Terima kasih Kakak Nisya Ya. atas pertanyaannya. Silakan Kakak Hari. Baik, ini juga banyak pertanyaan ini yang sering disampaikan ya. Atau sering kita mendengar tentang apa sih resistensi gitu. Oke, resistensi ini kalau saya ke situ dulu Kak Denny ya. Resistensi itu sendiri sebenarnya diadopsi dari istilah negara lain. Dari Belanda, dari Inggris, resistensi itu ya. Resistensi itu apa sih gitu ya? Resistensi itu artinya kurang lebih itu sesuatu yang membandel. Sesuatu yang stop. Gitu. Sesuatu yang mandek gitu ya. Kondisi itu disebut itu hanya istilah saja sebetulnya. Nah, apa kaitannya gitu ya? Apa kaitannya dengan pertanyaan itu? Bisakah ini membantu atau mengatasi kondisi resistensi insulin? Nah, ya tentu saja sangat bisa. Karena kembali kalau kita bicara insulin ini identik dengan yang namanya sakit kencing manis, diabetes gitu kan. Nah, resistensi ini salah satu diabetes tipe 2. Ya. Artinya gini, insulin pada diri orang itu, pada tubuh orang itu cukup baik, cukup memadai ada, tapi terjadi resistensi, artinya tidak bisa diserap oleh tubuh yang membutuhkan secara maksimal. Nah, jawabannya bisa nggak? Ya sangat bisa dong. Ya sangat bisa dong untuk mengatasi masalah diabetes atau penyakit kencing manis. Gitu, Kak Den. Oke, baik. Terima kasih Kakak Hari atas jawabannya dan informasinya. Bagaimana Kakak Nisya? Hmm? Oke, terima kasih sekali lagi Kakak Hari atas informasinya. Siap, Kakak Nisya sama-sama, sudah Kak. cukup jelas ya. Ada lagi kakak-kakak sekalian, masih ada 2 kesempatan penanya untuk Dari pertanyaan Lampung. mengenai produk dan kesehatan. Baik Pak, saya Pak Dengan siapa? Marlina dari Lampung. Kakak Marlina dari Lampung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, Silakan. yang saya tanyakan ini ada pasien Ibu Ella ya dari Lampung mau bertanya. Saya yang mewakili ya. Beliau ada di sini. Beliau sakit kaloid. Bapak tolong jelaskan karena beliau mau
tahu dia memakai produk GT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Marlina, silakan Kakak Hari. Jadi pertanyaannya kan tolong dijelaskan bagaimana menggunakan produk GT kan gitu. Ya Ya, sering saya sampaikan penyakit itu disebabkan oleh apapun, faktor hormonal, faktor lemak di dalam darah, banyak sekali penyebab-penyebab penyakit yang sering kita bahas. Tapi setelah jadi penyakit, dipengaruhi oleh tiga faktor utama yang biasanya terjadi ya, yang sering kita sampaikan kemarin juga. Apa itu? Ya bakteri, virus, dan jamur. Bakteri, virus, dan jamur. Di situ aja seputarannya gitu ya pengaruhnya. Nah, sekarang simpel saja untuk bagaimana menyembuhkan penyakit keloid itu, gitu kan. Jadi selain dikonsumsi juga rutin dioles. Kalau bagusnya Bu Marlina ya, sebaiknya dicampur dua macam sih. ya, ini ya, Antara ini ya itu dia bagus bagus sekali. Nah antara ini dan ini, apa ini? Ini GT, ini Peos. ya, Nah kedua ini dioplos. heeh, Kalau dioplos, kalau ya taruh di piring boleh. Antara berapa itu disesuaikan dengan kebutuhan. Katakan dua tetes atau tiga tetes citi, ditambahkan satu semprot sampai tiga semprot ini Peos. Rutin dioles di situ. Antara 3 sampai 4 kali satu hari, dan untuk konsumsi langsung ditingkatkan dalam 1 sampai 3 hari mungkin masih standar 10 tetes, 10 tetes kali 3. Nah setelah 3 hari jika kondisi, karena saya khawatir gini, eh, kondisi ini sebetulnya diawali dari berbagai macam masalah lain gitu. Misalnya terjadinya penyumbatan di pembuluh darah, terjadi plak-plak di pembuluh darah. Nah, jika ini betul terjadi, maka saya sarankan di awal konsumsi dulu standar pemakaian. Berapa itu? 10 kali 3. ya, Gitu ya. ya Nah, Pak. kalau memang 10 kali 3 dalam 3 hari terasa nyaman, boleh ditingkatkan 10 kali 4. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Nah, kalau nanti setelah 3 sampai 4 hari 10 kali 4 ini juga dirasakan nyaman biar cepat tuntas, boleh tuh dinaikkan terutama paginya. Paginya yang diperbanyak 21 tetes, siangnya 21 tetes, bisa sampai 3 sampai 4 jam diaduk aja di botol. Mm-mm. Setelah habis itu 21 tetes bisa sampai malam, kira-kira sampai isya gitu. Nah, yang Mm-mm. kedua, dioles pada masalah itu rutinkan antara 3 sampai 4 kali. Kita Ya, menghadapi yang begitu ya udah banyak banget. ya, baik Ya, Pak. gitu ya. Ada lagi Ibu Marlina? Lagi nggak Bu Mumpung, yang cerita? mumpung masih gratis nanya aja. Iya. Asam urat. Iya, asam urat. Dan beliau Ibu Ella ada asam urat dan kolesterol Pak. Oke, ya. Nah ini dia, benar kan? Asam urat kolesterol ini kan terjadinya penimbunan plak di dalam pembuluh darah. Artinya menghasilkan lemak itu. Nah, kalau kita bicara asam urat ini kalau saya menjelaskan mungkin agak unik kedengarannya, tapi ini real ya, saya bisa pertanggungjawabkan. Asam urat ini sebetulnya batu ginjal. Batu ginjal itu asam urat. Kenapa saya katakan asam urat itu batu ginjal? Karena terjadi masalahnya di lekuk-lekukan kaki atau di tangan, biasanya dimampir di lekukan. Ini kaitannya juga dengan nanti ada hubungannya sangat ginjal banget ya masalahnya ya. Terjadi berhentinya di lekuk-lekukan ini terjadi mengkristal batu. Sebetulnya batu dari ginjal. Maka saya bilang batu ginjal. Tapi umumnya orang nggak akan mungkin menyebut ini batu ginjal. Kenapa ini harus saya sampaikan itu batu ginjal? Karena kadang-kadang kalau ini kondisi ini ya, sorry ya, kondisi ini pasti batu ginjal ibu. Ada asam urat, pasti punya batu ginjal. Nah, ketika kita periksa di sana, mungkin belum dioperasi atau disuruh tunggu dulu, dirawat dulu itu batunya gitu ya. Karena untuk melakukan operasi ini biasanya membutuhkan ukuran yang sudah agak lumayan batunya. Kalau ukurannya masih pasir itu belum bisa dioperasi. Nah, saran saya karena kalau kita bicara tentang asam urat, ketika kita mengkonsumsi yang namanya purin,
itu tidak bisa lagi mampir dengan baik, di saringan itu tidak mampu mampir dengan baik, langsunglah dia masuk ke dalam darah, mampirlah dia di lekuk-lekuan, ini ibarat kaki ya Ibu, ibarat mampirlah dia di lekuk-lekuan itu, lama-lama mengkristal, lama-lama membatu. Maka saya bilang batu ginjal. Walaupun orang di luar sana nggak mungkin menyebutnya batu ginjal. Saya sebutkan itu batu ginjal. Nah, lalu caranya bagaimana? Yang paling utama, rutinkan konsumsi GT ini. Konsumsikan GT ini secara rutin. Dan ingat, airnya harus banyak. Artinya kalau kondisi standar ukuran orang standar itu 160. 160 ya. Tinggi, 160, 165. Itu tidak boleh kurang satu hari, air putihnya tidak boleh kurang dari 2 liter. Iya. Kalau ukuran berat badan orang itu, anggaplah di atas 65, 70, ke 80, itu mutlak harus di atas 2 liter, 2,5 sampai 3 liter. Iya. Air putihnya ya. Hindari dulu sementara waktu minuman-minuman yang kemasan, kecuali air putih. Apapun jenis minuman kemasan hindari dulu. Ya, untuk sementara waktu aja ya. Itu ya. Perbanyak air putih. Nah, hindari dulu yang namanya teh. Kalau memang ingin minum teh, boleh di pagi hari selagi hangat. Nah, kalau teh itu sudah dingin, apalagi ibunya umpamanya suka ngopi, boleh kopi selagi hangat. Tapi kalau sudah dingin, stop total. Stop total, tidak boleh minum kopi, teh dingin. Teh itu juga ada manfaatnya, ada kandungan antioksidan juga pada teh itu. Tapi kondisi ini tidak baik. Gitu ya. Artinya boleh minum teh pagi, teh hangat, nah tidak usah diteruskan di siang dan sore gitu ya. Dan kedua, kalau pekerjaan kita tidak terlalu menuntut gerakan, tolong yang kondisi ini jangan terlalu lama nyaman duduknya. Kalau kira-kira duduk 1 jam, ayo berdiri gitu. Ngambil apa kek, duduk lagi boleh. Nanti berdiri, ini juga terapi membantu ya. Jadi kalau dia kebanyakan duduk, endapan-endapannya juga terlalu cepat gitu terjadi gitu ya. Jadi salah satu bantu dia bergerak. Walaupun bergerakan ringan, yang penting jangan banyak duduknya, jangan terlalu lama duduknya. Itu Ibu ya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak udah Ibu. Ya. Oke, cukup ya Kakak Marlina. Semoga Baik. bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik. Terima kasih Kakak. Oke, satu penanya lagi Kakak Ari atau? Kalau nggak ada, kita lanjut Kak, ke marketing. Oke, baik. Oke, kakak sekalian, sementara kita lanjut dulu ya. Nanti akan ada sesi pertanyaan lagi di akhir sesi. Silakan Kakak Ari. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, memang saya di awal menyampaikan materi produk tidak terlalu dalam, tidak terlalu rinci. Karena saya tahu Bapak dan Ibu akan lebih bisa memahami sendiri ketika Anda baca brosur, ketika Anda browsing-browsing di internet, dan yang paling utama adalah ketika Anda mengkonsumsi. Gitu ya. Saya jelaskan panjang kali lebar tentang antioksidan, tentang oksidasi, tentang radikal bebas, juga nanti malah pusing ya. Jadi saya sengaja saya ringkas-ringkas. Nah, saya di lapangan kan menemukan orang sakit pertama, saya kasih GT mau gitu, dan sembuh dengan GT itu 1 botol. Yang kedua, saya cari lagi yang lain, menemukan orang sakit juga, terus kasih GT tidak sembuh. Artinya GT ini jalannya 2, kesembuhannya berbeda. Gitu. Nah, terus saya lanjutkan karena sudah sembuh, berarti kan perlu dikonsumsi lebih lanjut untuk menjadi maksimal. Ternyata bilang apa? Tidak perlulah, karena sudah sembuh, ngapain pakai GT lagi? 1. Itu yang sakit, karena masih sakit, saya tawarin lagi GT. Ternyata apa? Orang nggak sembuh, gimana saya lanjutkan lagi GT? Jadi kedua orang yang sama sakit ini, kesembuhan beda, sama-sama tidak saya bisa lanjutkan GT tersebut. Pertanyaannya, bagaimana caranya biar GT itu bermanfaat bagi kedua orang ini?
Itu pertanyaannya, bagaimana bisa bermanfaat bagi dua orang ini? Terakhir, eh, ambil cucian di Ibu Suci. Cukup sekian, terima kasih. Iya. Kita berikan aplaus untuk Kakak Wayan Sunata. Selamat malam. Ambil cucian di rumah Pak Budi. Demikian, Ya, terima kasih kembali. terima kasih. Bisa juga patut. Bu Suci sudah tutup, Kak, sudah malam. Oh gitu. Oke, Kak Hari mungkin bisa bantu kami memberikan penjelasan tentang tadi bagaimana kita menghadapi dua kondisi tentang pengguna produk GT tadi. Silakan Kakak Hari. Baik, kita coba berbagi nih Kak Denny ya. Terima kasih. Eh, saya dengan pertanyaan yang pertama, saya justru terinspirasi dengan apa yang kemarin disampaikan sama Kakak Jiroyase. Kenapa beliau cenderung mengajak orang, membantu orang dengan menggunakan paket terapi booster. Karena itu dia kaitannya. Seperti beliau sampaikan juga saya sepakat bahwa orang kalau ambil paket kecil atau belanja paket yang kecil, sembuh atau tidak sembuh cenderung berhenti. Kan itu yang beliau sampaikan dan saya sepakat sekali setuju. Kalau beliau ambil paket besar, belum sembuh pun nggak mungkin produknya dibuang gitu kan. Logika sederhananya mungkin, walaupun dengan perasaan yang tidak sepenuhnya yakin, mungkin produk itu masih bisa dilanjutkan. Nah, terkait secara keseluruhan yang bisa kita sharingkan pada malam hari ini, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Kesembuhan satu orang dengan lain tentu tidak sama. Kenapa? Sering saya sampaikan bahwa dari beberapa hal, pertama, kita ini metode pengobatan itu ada beberapa cara. Ya. Yang pertama, melewat mulut. Yang namanya lewat mulut diminum atau dimakan atau dikunyah. Kan gitu. Kedua, lewat suntik. Yang ketiga, lewat infus. Nah, kita bahas yang lewat mulut. Gitu kan. Produk kita ini tidak bisa disamaratakan. Mungkin satu orang bisa sembuh dengan 1-3 botol. Atau ada orang lain yang belum merasakan manfaat yang signifikan dari 1-3 botol. Kenapa? Karena kita metode pengobatan kita lewat mulut. Nah, metode pengobatan lewat mulut ini yang bisa diserap oleh tubuh kita kisarannya sekitar 20% saja. Jadi ketika kita mengkonsumsi produk senilai 100%, yang 20% itu bisa diserap oleh tubuh yang membutuhkan atau organ penting yang membutuhkan, yang 80% pasti tereliminir. Oke, kalau begitu kita bisa tubuh kita atau organ tubuh kita bisa merespon 20%. 20% ini juga belum tentu iya, belum tentu terbukti iya. Kenapa? Jikalau kondisi organ penting dari orang tersebut yang katakanlah liver. Kalau liver orang tersebut belum baik, belum sempurna bekerjanya, maka yang 20% lewat mulut tadi belum juga bisa. Jadi kondisi metode pengobatan lewat mulut ini bisa diserap oleh tubuh sebesar 20% jikalau kondisi organ livernya betul-betul bisa berfungsi dengan baik. Nah, maka pada itu, produk kita ini di awal belum bekerja pada masalah dia. Makanya produk GT itu sangat luar biasa sebetulnya. Di awal beradaptasi dulu. Selanjutnya, kalau kita sederhanakan, dia mencari masalahnya di mana. Kita misalkan datang kepada seseorang, mengajukan persoalan kita tentang lemak gula darah. Tapi di sisi lain, ternyata liver kita rusak. Nah, produk itu di awal masih mengerjakan masalah yang terjadi pada liver kita. Sehingga masalah yang dia sampaikan kepada kita, yang dia ajukan kepada kita, itu belum terjawab. Maka saya lebih sepakat kembalinya, untuk menjawab semua dengan simpel, saya lebih sepakat kita mari, seperti teman-teman sudah lakukan ketika menemukan orang yang sakitnya parah, ayo kita bantu mereka.
setuju sekali yang tadi disampaikan oleh Kak Tio, bahwa kita sebetulnya market terbesar kita sebetulnya bukan orang sakit gitu. Tetapi jika itu kita temukan solusi yang paling simpel, saya kira seperti itu. Gitu Kak Denny. Oke, baik. Terima kasih Kakak Hari. Tadi sedikit saya simpulkan bahwa dalam penggunaan produk juga butuh konsistensi Kakak Hari ya. Artinya ada proses yang harus kita jalani. Kondisi imunitas seseorang itu relatif berbeda. Sehingga ketika mengkonsumsi GT reaksinya pun berbeda. Tapi yang terpenting apapun kondisinya, apapun imunitas kita harus dengan konsisten terus menggunakan. Untuk hasil, ada yang mungkin 1 botol sudah bisa terlihat hasilnya, 3 botol dan seterusnya. Tapi kembali lagi bahwa produk ini butuh proses dan konsisten lah untuk menggunakan produknya supaya bisa memperoleh hasil lebih maksimal. Terima kasih sekali lagi Kakak Ari atas penjelasannya. Baik kakak-kakak sekalian, mungkin 1 pertanyaan lagi sebelum kita tutup acara pada malam hari ini. Iya, dari Kak Leli. Selamat malam Kak Leli, Ya, selamat malam Kak Denny, Pak silakan. Leader dari Tim Batu Raja dan juga kakak-kakak semuanya yang ada di keluarga GMA. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Saya salam mau kenal Kakak Leli. menanyakan mewakili. Ya, sama-sama Kak, salam kenal juga. Apa kabar semuanya? Halo? Sukses Apakah suara berkah masih? selamanya. Ya, saya mau mewakili dari teman-teman tim Batu Raja ya Kak, tentang marketing plan-nya Kak. Ini teman-teman marketing plan ini ada yang belum paham, mulai dari cara bergabungnya, kiat-kiat menawarkan produknya, terus itu cara mendapatkan bonus sponsornya dan juga bonus dari reward-reward yang lainnya. Itu saja yang mau saya tanya. Jadi tolong dijelaskan secara rinci dari awal bergabung kemudian mendapatkan reward hingga yang 160 juta itu tadi sama yang 300 juta. Saya cuma mewakili dari tim Batu Raja. Semoga semuanya malam ini terjawab. Itu saja. Silakan kakak leader dari tim Batu Raja atau kakak yang lain yang mau menjawab. Oke, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Leli. Sepertinya Siap. pertanyaan kembali ke Kakak Hari ini. Kakak Hari, Siap Kak Denny. silakan Kakak. Kedengeran Kak ya? Kedengaran Kak? Silakan Ya Kakak. baik. Kondisi ini memang tidak sama, ya tentunya kalau Kak Leli tadi yang nanya, saya yakin beliau tidak butuh lagi jawaban itu ya. Tapi seperti yang beliau sampaikan, ini mewakili. Artinya, memang ada step by step seperti itu. Ya, mungkin tentang bonus sponsor pun belum dipahami. Nah, ini yang bisa saya sampaikan adalah, karena 2 pertanyaan, tentang kiat-kiat bagaimana menawarkan, tentang kiat-kiat bagaimana mempresentasikan produk. Eh, Saya selalu berusaha untuk di Zoom itu saya tidak akan mengupas terlalu banyak. Dan ini yang akan saya sampaikan kepada beliau, Kakak Leli yang bertanya. Kita akan rekomendasikan nanti kepada tim setempat di situ untuk membuat acara khusus, training namanya, training khusus tentang marketing plan. Gitu ya Kak Leli, karena kalau kita bahas dari awal hingga akhir sekarang mungkin waktunya juga nggak cukup. Tapi untuk lebih bisa kita terima, untuk lebih bisa kita puas menerimanya, itu nanti kita buat, nanti kita sampaikan sama tim yang ada di situ untuk kita buat acara training khusus tentang marketing plan. Saya kira itu Kak Denny. Ya, baik Kakak Ari. Terima kasih. Tadi beliau sudah menyampaikan. Halo, Kakak Leli, masih ada? Iya, baik kakak-kakak sekalian, tadi seperti yang beliau sampaikan bahwa untuk memahami detail tentang konsep marketing plan memang butuh waktu dan alangkah idealnya memang dengan pola training begitu Kakak Heri ya. Artinya supaya lebih jelas, lebih komunikatif dan lain sebagainya. Tetapi tadi Kak Hari juga di awal sudah menyampaikan melalui slide-slide yang beliau tampilkan tentang bagaimana memulai dengan yang awal start tadi bergabung, terus kemudian dalam
potensi penghasilan melalui perkembangan jaringan, baik itu dari pertumbuhan jaringan maupun pembelanjaan jaringan. Karena secara umum sistem kita itu bisa kita raih bonus-bonus yang diberikan oleh perusahaan itu dengan dua konsep. Kalau tadi saya belajar dari beliau. Yang pertama tentu dari pertumbuhan jaringan, dan yang kemudian yang kedua adalah dari pembelanjaan jaringan. Pembelanjaan jaringan di awal maupun juga terjadinya repeat order. Itu yang akan kemudian menentukan prestasi kita bersama GMA. Dan tadi juga Kak Tio menyampaikan bahwa tidak harus yang selalu masuk duluan bonusnya paling besar. Tidak harus selalu yang nomor digit membernya kecil, itu bonusnya lebih besar. Tadi Kak Tio bilang bahwa di jaringan beliau itu sudah banyak bertumbuh orang-orang yang atau leader-leader yang hebat yang sudah punya penghasilan jauh lebih hebat dari beliau. Artinya kakak-kakak sekalian, dalam konsep marketing plan kita, dalam konsep marketing plan GMA, maju terus. Tidak mesti yang belakangan itu selalu jadi yang terkecil. Semua punya potensi yang sama, semua punya eh, chance yang sama, kesempatan yang sama untuk bisa memperoleh hasil maksimal. Dan kuncinya adalah komitmen dan konsistensi. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Di sesi yang pertama, kita telah lalui bersama. Kita bicara tentang sekilas, tentang produk, tentang testimoni. Nah, di sesi kali ini, saya masih tetap bicara tentang bagaimana sehat. Kalau tadi tentang sehat jiwa dan raga, di sesi kali ini kita akan mencoba masuk kepada konsep hitung-hitungan tentang bagaimana menyehatkan kantong kita. Silahkan dibuka, Kak Denis atau Kak Fir. Oke, di next aja ini. Ya, di next aja. Next, Kak. Oke, di next aja ini. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, seperti kita lihat pada layar, fenomena kebutuhan hidup dan solusinya. Ya. Seperti kita lihat di lingkaran sebelah kiri itu lingkaran sangat besar, dikatakan lingkaran kebutuhan. Seperti kita sama-sama saksikan, lingkaran kebutuhan hidup begitu besar dan begitu banyak. Ada di antaranya kepingin punya rumah mewah, ya. Sudah punya rumah, pingin punya rumah lagi, gitu ya. Selanjutnya mungkin di antara kita malam hari ini ada yang kepingin memiliki mobil mewah. Sudah punya mobil, pingin punya mobil lebih mewah lagi, lebih bagus lagi, gitu ya. Selanjutnya kita lihat ada yang mungkin di antara kita yang kepingin jalan sampai melakukan ibadah perjalanan umroh sampai ke tanah suci Mekah. Atau mungkin ada yang sampai ke Sungai Gangga India, atau bahkan mungkin ada di antara kita yang memiliki impian kepingin sampai ke Yerusalem melakukan perjalanan-perjalanan ibadah. Ada juga di sebelah kanan kita lihat, mungkin ada di antara kita kepingin atau mempunyai impian ingin menyekolahkan anaknya sampai ke kita kepingin menyekolahkan anak ke tempat-tempat yang lebih berkualitas, yang lebih bermutu. Selanjutnya mungkin ada di antara kita kepingin jalan-jalan ke luar negeri, setidak-tidaknya sampai tur Malaysia dan Singapura. Ya. Selanjutnya ada di antara kita mungkin kepingin yang namanya sehat. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, apapun yang kita sampaikan di dalam lingkaran kebutuhan hidup itu, lingkaran kebutuhan hidup yang begitu besar, begitu banyak, semua yang kita bahas barusan, itu merupakan membutuhkan investasi ataupun biaya. Nah, tapi di sisi lain, kita coba lihat di sebelah kanan, lingkaran kemampuan kita masih sangat kecil, Bapak Ibu. Lingkaran kebutuhan hidup kita begitu besar, begitu banyak, tapi sisi lain lingkaran kemampuannya masih sangat kecil. Lalu dengan cara apa dong kita bisa mengcover semuanya? Walaupun satu persatu, perlahan-lahan, harus semua satu persatu kita urai, harus semua satu persatu kita dapatkan. Dengan cara apa? Agar ke lingkaran kebutuhan dan lingkaran kemampuan itu sejajar seimbang. Langkah-langkah yang paling bijaksana adalah dengan cara memperbesar lingkaran kemampuan. Kenapa? Karena lingkaran kemampuan itu adalah
identik dengan yang namanya pendapatan. Dengan cara apa kita memperbesar lingkaran kemampuan kita atau untuk memperbesar pendapatan kita? Pada malam hari ini dengan bangga, PT Garuda Mas Anugrah mempersembahkan sebuah peluang usaha untuk kita semua. Untuk itu berikan aplaus yang paling meriah untuk PT GMA Indonesia. Lanjutkan. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang hitung-hitungan yang ada di GMA, mari sama-sama kita telaah, kita pelajari, kita ketahui dulu, karena ini bagian yang sangat penting saya katakan, tentang legalitas. Legalitas dari perusahaan tersebut yang akhirnya akan melahirkan produk-produk berkualitas yang izin POM-nya sudah aman dan nyaman. Gitu ya. Seperti kita lihat legalitas perusahaan GMA ini sudah sangat jelas, sudah sangat lengkap ya. Seperti dari produk GT ini sendiri telah memiliki izin POM-nya ini POM TR ya. Dan legalitas perusahaan dari sisi perusahaan juga semua sudah sangat jelas, sangat lengkap. Bahkan bersyukur dan beruntung sekali kita semua yang masuk di GMA ini, kita berada di sebuah perusahaan yang sudah memiliki produk, memiliki izin, memiliki sertifikat halal. Bapak Ibu. Jadi di sisi lain juga perusahaan memiliki yang namanya berbagai macam sertifikat-sertifikat untuk sebagai klasifikasi perusahaan itu sendiri. Baik, dilanjut Kak Denny. Nah ini yang tadi kita sampaikan, ada GMA telah memiliki sertifikasi halal ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi, kira-kira bahannya ada apa sih, tercampur apa, ini sertifikatnya sudah kita kantongi. Dilanjut Kak Denny. Nah, ketika kita bergabung di GMA, GMA ini didukung oleh BOD. Jajaran Board of Director-nya memang orang-orang luar biasa yang sudah terbukti dan teruji. Seperti kita lihat, kita saksikan di sana ada namanya Gus Coy. Gus Coy ini salah satu tokoh ulama Indonesia. Dan beliau ini sering warawiri di televisi ya. Kalau Bapak Ibu sering nonton televisi, insya Allah dalam per bulan pasti ada. Pasti beliau ini ada. Dan beliau ini tokoh ulama Indonesia, didampingi juga salah seorang tokoh pengusaha Indonesia yang sangat fenomenal juga, yaitu Kakak Putut. Ya. Dan perusahaan GMA ini digawangi oleh orang-orang luar biasa, orang-orang yang sudah sangat syarat berpengalaman. Ya, Kak Siang, Kak Susilo, Kak Yudi, beliau ini jajaran manajemen. Yang beliau sudah malang melintang di perusahaan sebelumnya, sudah memiliki pengalaman penuh di perusahaan-perusahaan sebelumnya, dan tentunya satu kebanggaan kita bergabung di GMA Bapak Ibu. Satu kebanggaan yang luar biasa yang kita miliki. Beliau-beliau semua, BOD saya sampaikan, tidak pernah tergabung, tidak pernah ikut serta bermain di jaringan. Ini juga salah satu persoalan penting yang perlu kita ketahui. Kebanyakan juga di perusahaan-perusahaan yang pernah kita lalui, jajaran manajemen kadang-kadang juga ikut di dalam jaringan, sehingga suatu ketika kadang-kadang ibarat orang main kesebelasan sepak bola, kadang-kadang ya jadi wasit ya karena dia punya pemain di sebelah sana, tentu wasitnya berat sebelah. Yang ini juga kadang-kadang berdampak bagi teman-teman di lapangan. Dan bersyukur, saya tegaskan sekali lagi, GMA, para pendirinya, para petingginya, para manajemen kita, beliau semua murni tidak ikut di dalam pengembangan, dalam jaringan. Gitu Bapak Ibu, lanjutkan. Baik. Apa yang akan saya dapatkan? Ya. Apa sih saya bergabung bersama GMA? Ini juga penting. Kita mungkin tidak buru-buru berpikir tentang bagaimana mengembangkan jaringan. Mungkin kita tidak buru-buru tentang bagaimana bicara mendapatkan uang. Tapi sesuatu yang sangat penting harus kita sampaikan malam hari ini, bahwa apa yang akan kita dapatkan bergabung bersama GMA, pertama yang akan kita dapatkan adalah sehat.
Dan ternyata sehat itu Bapak Ibu semua, sehat itu adalah aset yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kita banyak uang, tapi sakit-sakitan, kita tidak bisa menikmati kemewahannya. Kita tidak bisa menikmati uang kita untuk kita belikan sesuatu yang mungkin kita sudah kehilangan sebagian selera kita. Atau lebih parahnya lagi, ironinya lagi, walaupun kita banyak uang ketika kita tidak sehat, dimungkinkan uang-uang kita tadi akan tergerus, akan terkuras perlahan-lahan untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi bersyukur, pertama yang kita dapat bergabung bersama GMA dan kita akan dapatkan sehat. Yang kedua, kita akan mendapatkan uang. Sesuai tadi untuk memperbesar lingkaran kemampuan, kita harus menambah pendapatan. Dengan bergabung bersama GMA, kita selain dapat sehat, kita kedua akan mendapatkan tambahan penghasilan atau uang. Lalu apalagi yang bisa kita dapatkan ketika kita bergabung bersama GMA, yang akan kita dapatkan yang ketiga, sesuatu yang sangat luar biasa, yang sulit kita dapatkan di luar sana adalah kebebasan waktu. Karena banyak orang di luar sana, uangnya banyak, tapi waktunya sempit, dia selalu kekurangan waktu. Dia punya rumah mewah yang menikmati rumah mewahnya, ya asisten-asistennya, yang tuan rumah berangkat pagi pulang malam, uangnya memang ada bertambah banyak, tapi kehabisan waktu. Dan tujuan utama kita di GMA ini bagaimana kita meningkatkan kualitas kehidupan. Semakin besar usaha Anda di GMA, semakin besar penghasilan Anda di GMA, maka waktu luang Anda akan semakin banyak. Itu kelebihan kita bergabung bersama GMA. Lanjut, Kak Denny. Oke, bagaimana caranya bergabung gitu ya? Lanjut aja, Kak. Oke, ya. Bagaimana caranya bergabung di GMA? Untuk bergabung di GMA itu kita ada dua jalan, ada dua cara, yaitu membeli produk. Jadi bergabung di GMA ini perlu saya tegaskan, sebetulnya tidak bayar ya. Lalu yang kita bayar ini adalah produk. Ya. Sebelum saya masuk ke sesi paket produk, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa produk GT ini harganya per satu botol 150.000. Itu harga standar pusat, dari kantor pusat memang 150.000. Dan kita juga masih diperbolehkan, masih dapat hasil. Kita sama-sama menjual harga 150.000, kita masih dapat penghasilan. Artinya, satu botol produk GT itu harga mutlak dari perusahaan itu harga 150.000. Dan ketika kita belanja paket, disebut situ paket reguler atau paket 6 botol, maka perusahaan memberikan subsidi kepada kita untuk mempermudah, untuk sebagai dukungan agar Bapak dan Ibu, agar teman-teman atau saudara-saudara kita di luar sana bisa dengan mudah bergabung bersama GMA dengan cara apa? Paket 6 botol itu diberikan harga hanya 750.000. Harusnya 6 botol itu harganya 900.000. Tapi karena dibelanjakan paket, maka Anda hanya diperkenankan membayar sebesar 750.000, dapatnya 6 botol, artinya produk tersebut seharga 125.000. Dengan kita belanja produk atau paket produk seharga 750.000 dapat 6 botol, maka pada saat itu Bapak dan Ibu, teman-teman sudah bisa menjoinkan, menggabungkan saudara-saudara kita yang belanja paket tersebut. Kalaupun orang tersebut tidak mau join, tidak juga dipaksa. Di GMA itu tidak harus join ya sebetulnya. Tapi ketika Anda belanja seharga 750.000, Anda sudah berhak, boleh atau diizinkan untuk mendaftar atau terdaftar menjadi mitra GMA.
Selanjutnya ada jalan kedua atau pintu masuk kedua disebut dengan paket booster. Paket booster ini harga produk persatuannya juga sama, di total 125.000 per botol yang tadinya 150.000. Kenapa? Karena 3 juta itu diberi 24 botol. Nah, harusnya 24 botol itu seharga 3.600.000, tapi disubsidi oleh perusahaan sebesar 600.000. Total yang harus kita bayar cukup dengan uang 3 juta rupiah, dan pada saat itu kita sudah berhak menjadi mitra GMA. Lanjut. Ada bonus-bonus yang disediakan oleh GMA ketika kita bisa mensponsori orang, mereferensikan paket 1 dan paket 2 tadi, atau paket 750 dengan paket 3 juta tadi, atau istilah paket reguler dengan paket booster tadi. Ketika kita bisa berhasil membantu orang lain, merekomendasikan kepada orang lain, maka perusahaan menghargai usaha kita. Satu kali kita bisa mensponsori orang, atau satu kali kita bisa membantu orang, maka perusahaan menghargai kita dengan bonus sponsor sebesar 100.000 rupiah plus 120.000 ketika kita berhasil membantu orang bergabung di GMA bersama dengan paket 750. Lalu bagaimana ketika kita berhasil membantu orang untuk paket terapi? Nah, ini makanya saya sarankan teman-teman, ketika kita menemukan saudara, teman, dan saudara orang di luar sana yang membutuhkan informasi, yang membutuhkan terapi kesehatan sampai tuntas, saya sarankan untuk ambil paket booster atau paket 3 juta. Paket 3 juta ini ketika kita berhasil membantu orang untuk berproses menyembuhkan penyakit-penyakit di luar sana atau penyakit-penyakit berat di luar sana, seperti yang tadi ditanyakan, maka saran kita layani mereka dengan paket booster. Ketika kita berhasil membantu mereka dengan berjoin paket booster, maka perusahaan juga menghargai Anda lebih besar dari paket 750, sesuai dengan angkanya juga lebih tinggi. Paket booster itu ketika kita berhasil mensponsori satu paket booster, maka Anda berhak dan mutlak mendapatkan bonus sebesar 500.000. Kita lanjutkan. Bagaimanapun bisnis ini nanti juga ini konsultasikan lagi kepada orang yang mengundangnya untuk lebih paham, lebih rinci lagi. Tapi perlu saya sampaikan, bagaimanapun di bisnis ini, ketika kita berhasil bantu teman kita satu di kiri, satu di kanan, itu ada tambahan bonus. Ya, bagi teman-teman yang sudah pernah ikut di bisnis network marketing seperti ini, tentu paham yang namanya bonus pairing atau bonus pasangan. Ketika ada satu paket kiri, satu paket kanan, ditambah bonus sebesar 50.000, dan itu berlaku kelipatan. Ya. Jika 20 pasang per hari, dibayar 1 juta. Jika terjadi lebih daripada itu, sampai puncaknya, Anda berhak menerima bonus pairing atau bonus pasangan per hari itu sebesar 50 pasang atau 50.000 kali 50 pasang, atau setara dengan 2.500.000, atau setara dengan 75 juta per bulan jika Anda sudah menjadikan diri Anda berjoin di GMA sebagai seorang yang sudah akunnya menjadi paket booster. Karena berbeda, ketika Anda masih berada di paket reguler, maka bonus pasangan Anda per hari itu dibatasi oleh perusahaan, hanya dibatasi sebesar 20 pasang per hari, atau setara dengan 1 juta rupiah per hari, atau setara dengan 30 juta per bulannya. Tetapi jika Anda sudah menjadikan diri Anda sebagai akun bisnis Anda sebagai paket booster, maka Anda berhak mendapatkan bonus pairing, bonus pasangannya sebanyak 50 pasang per hari, 2.500.000 rupiah per hari, atau 75 juta per bulan.
Lanjutkan. Nah, ini ada tambahan bonus reward. Reward untuk khusus yang berjoin di paket booster ya, di paket 3 juta. Jika nantinya terakumulasi, dan nanti ini penjelasan lebih rinci nanti boleh dikonsultasikan kepada orang yang mengundang Anda. Tapi perlu saya sampaikan malam hari ini, ketika ada di jaringan Anda, dalam organisasi Anda, terdapat atau terjadi melahirkan 40 booster di kiri dan kanan, maka perusahaan akan menghargai Anda dengan tambahan reward sebesar 15 juta. Dan berlaku berketerusan, karena ketika Anda sudah mendapatkan bonus 15 juta, tentu teknik itu, tentu strategi itu akan Anda bagikan kepada orang lain atau kepada jaringan Anda, maka dimungkinkan dalam waktu 1-2 tahun, Anda akan berhak lagi mendapatkan bonus tambahan kembali, yaitu circle kedua dari booster itu, sebesar 300 juta. Oke, lanjut Kak. Ya, lanjut. Dapatkan bonus reward sebesar 1,6 miliar. Itu di luar daripada reward booster yang barusan kita sampaikan. Jadi bergabung di GMA ini mau melalui pintu masuk booster, mau melalui pintu masuk reguler, Bapak dan Ibu, teman-teman semua sama-sama berhak, sama-sama berpotensi untuk mendapatkan bonus reward totalnya sebesar 1,6 miliar di luar daripada bonus tambahan booster tadi. Apa saja bonusnya? Mari kita lihat. Dibuka, Kak. Nah, ini simulasinya. Jika terjadi akumulasi poin di kiri dan kanan kita, terjadi 2000 poin. Nah, terjadi 2000 poin, ini akumulasi tanpa batas waktu ya. Terjadi akumulasi poin 2000 kiri, 2000 kanan, maka Bapak dan Ibu yang membantu orang menjadi mitra kerja kita di GMA, orang tersebut berhak mendapatkan reward sebesar 10 juta rupiah. Ini tangga pertama. 30 juta dibagi antara 4 juta adalah uang cash dan 6 jutanya adalah produk. Selanjutnya jika terjadi 25.000 kiri, 25.000 kanan, kita kualifikasi tembus reward lagi yang disebut dengan reward umroh. Atau Anda bisa ganti dengan sepeda motor, atau Anda bisa ganti ambil uang cash sebesar 30 juta. Dan berlaku seterusnya sampai puncaknya rumah mewah senilai 1 miliar. Lalu dari mana poin-poin tersebut? Poin-poin tersebut terjadi akumulasi dari berapa banyak orang berjoin di dalam organisasi Anda, berapa banyak orang berbelanja di dalam organisasi Anda. Karena ini belum saya sampaikan tentang reward point. Reward point yang sangat lumayan besar itu dari reward point belanja ulang, belanja RO. Ya. Nanti bisa dibahas sama orang yang mengundang Anda gitu ya. Yang bisa saya jelaskan dulu bahwa ketika Anda sudah berjoin melalui paket reguler maupun paket booster, semua transaksi yang terjadi di jaringan Anda, baik itu RO belanja ulang maupun aktivasi penambahan orang baru, semuanya itu ada poinnya. Setiap terjadi transaksi ada poinnya, dan poin-poin itu yang akan dikumpulkan oleh perusahaan secara sistem yang nantinya akan dikeluarkan kembali kepada kita setelah kita kualifikasi. Lanjut. Ya, itu seperti kita lihat di layar ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ada beberapa ratusan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah membuktikan meraih reward gold ataupun emas senilai 10 juta. Dan ini bisa diraih dari pintu masuk yang manapun bisa.
Mau dari booster bisa, mau dari reguler bisa. Ya, oke lanjut. Kak. Oke, seperti kita lihat, ada beberapa puluhan orang, bahkan mungkin ratusan orang secara keseluruhan sampai hari ini yang sudah menjadi bukti meraih reward motor, dan ini juga meraih reward mobil expander. Ada puluhan orang sudah meraih reward mobil Calya. Ya, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, tentang bagaimana kelanjutan Anda di bini ini, tentang bagaimana hitung-hitungan, konsep hitung-hitungannya, saya sarankan Anda boleh tanyakan kepada orang-orang yang mengundang Anda malam hari ini. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, sesi materi dari saya untuk malam hari ini saya cukup sampai di sini. Sama-sama kita berproses, sama-sama kita berjuang. Saya tunggu Anda di panggung kesuksesan Go Expander. Demikian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.